Jurgen Klopp resmi berpisah dengan Liverpool di akhir musim 2023-2024. Keputusan mengejutkan ini seolah mengakhiri pengabdiannya di Anfield sejak awal kedatangannya pada 8 Oktober 2015 silam. Hubungan mesra antara Jurgen Klopp dan Liverpool harus berakhir lebih cepat. Sang pelatih menuturkan jika dirinya sudah kelelahan. It is that how can I say that I'm running out of energy. I have no problem now. Obviously, I think I know it already for longer. Kabar ini tentu membuat publik Anfield diwarnai awan kelabu. Para pendukung The Reds masih berharap Klopp tak perlu pergi di akhir musim. Kontribusinya sangat besar selama menukangi Liverpool, dari jatuh bangun hingga meraih sederet gelar bergengsi. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut tiba di Anfield pada pertengahan musim 2015-2016. Pemilihan Jurgen Klopp sebagai suksesor Brendan Rodgers merupakan keputusan yang tepat. Sejak era kepelatihannya, Klopp telah menunjukkan kehangatan dan kedekatannya dengan pemain. Selain itu, ia tak terlihat sombong di depan media. Klopp justru menyebut dirinya sebagai the normal one. I'm a totally normal guy. I'm the normal one. Maybe if you want this. Sikap kedisiplinan dari Jurgen Klopp telah menjaga stabilitas mental skuad Liverpool setelah kepergian Brendan Rodgers. Selain itu, tak ada konflik atau perlawanan dari para pemain terhadap kepemimpinannya. Disiplin dianggap sebagai kunci kesuksesan, dan Klopp telah lama diakui sebagai contoh dalam hal disiplin, yang sudah terlihat sejak masa kepelatihannya di Dortmund. Sejak awal melatih di Melwood, sebutan tempat latihan Liverpool, Klopp telah menekankan pentingnya disiplin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada Oktober 2015, Klopp bahkan mengenakan aturan yang melarang istri atau pasangan pemain Liverpool untuk hadir di Melwood. Di samping itu, masalah jadwal latihan juga menjadi perhatian. Intensitas latihan di bawah kendali Klopp cenderung tinggi. Prinsipnya sejak awal adalah mengurangi waktu istirahat berlebihan bagi para pemain yang sebelumnya terjadi di era Brendan Rodgers. Klopp juga tak ragu untuk memberikan sanksi kepada setiap pemain yang melanggar disiplin. Di bawah asuhan Klopp, permainan Liverpool telah mengalami banyak perubahan signifikan. Intensitas pressing yang dikenal sebagai gegenpressing menjadi pondasi utama yang ditanamkan oleh Klopp pada setiap pemain. Sejak tahun 2015, Klopp telah mulai mengajarkan pentingnya filosofi dan gaya permainan tertentu untuk Liverpool. Dari segi taktik, Liverpool yang sebelumnya sering menggunakan formasi 3-5-2 di bawah Rodgers langsung diubah menjadi 4-2-3-1 atau 4-3-3 oleh Jurgen Klopp. Perubahan ini tak dilakukan tanpa alasan. Sebagai penganut ideologi Ralf Rangnick, Klopp yakin bahwa Liverpool akan lebih baik dengan formasi 4 back untuk menerapkan gegenpressing. Dampaknya terbukti, filosofi gegenpressing ala heavy metal yang menjadi ciri khas pelatih asal Jerman ini telah menjadi gaya permainan utama Liverpool selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Klopp juga berhasil membangun mental juara tim yang menjadi hal krusial, lantaran kepercayaan diri para pemain untuk meraih gelar mulai merosot selama periode kepemimpinan Roy Hodgson dan Rodgers. Mentalitas yang ditanamkan oleh Klopp secara perlahan meresap ke setiap pemain. Sebagai bukti, pada awal kepemimpinannya, pelatih kelahiran kota Stuttgart ini berhasil membawa Liverpool ke final Piala Liga 2016, final Liga Eropa 2016, dan final Liga Champions 2018. Meskipun tanpa trofi, tak dapat dipungkiri bahwa level permainan Liverpool di bawah kepemimpinan Klopp telah meningkat, terutama dalam aspek meraih gelar di akhir musim. Meraih gelar tentu bukan suatu hal yang mudah, namun Jurgen Klopp menyadari bahwa itu adalah proses yang memerlukan dedikasi. Meskipun sering mengalami kegagalan dalam meraih gelar, Klopp selalu memberikan semangat dan mengembalikan kepercayaan diri setiap pemain. Baginya untuk meraih gelar, tak hanya mentalitas yang kuat, namun juga memerlukan pemain-pemain berkualitas. Klopp menjalani masa kepemimpinan di era pemilik John William Henry, seorang pemilik asal Amerika yang dikenal cukup bijak dalam mengelola anggaran transfer. Meski menghadapi keterbatasan tersebut, Klopp berhasil memanfaatkan transfernya dengan optimal setiap musim. Nama-nama seperti Sadio Mane, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Georginio Wijnaldum, Andy Robertson, Fabinho, dan Muhammad Salah adalah contoh pemain-pemain yang berhasil dibeli
melalui kebijakan transfer yang cermat dari Klopp dan stafnya. Bukti nyata dari efektivitas transfer tersebut adalah prestasi Liverpool yang mendulang berbagai trofi di bawah arahan Jurgen Klopp. Menyebut Jurgen Klopp sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Liverpool bukan suatu ungkapan berlebihan. Prestasinya sejak awal kedatangan di Anfield hingga saat ini layak mendapat predikat tersebut. Pelatih berusia 56 tahun tersebut berhasil mencatatkan tingkat kemenangan tertinggi di antara semua pelatih Liverpool dalam berbagai kompetisi. Rekornya telah tercatat dalam buku sejarah Liverpool dengan persentase kemenangan mencapai 60,73%. Tak hanya itu, istilah Fergie Time memang sudah melegenda selama 26 tahun kepemimpinan Sir Alex Ferguson bersama Manchester United yang terkenal dengan keajaiban gol di masa injury time. Bahkan, Jurgen Klopp berhasil melampaui rekor tersebut dengan membawa Liverpool mencetak 17 gol di masa injury time, setidaknya sampai saat ini, mengungguli rekor 16 gol Manchester United di injury time pada masa Fergie, meski durasi kepemimpinan Jurgen Klopp di Liverpool lebih singkat. Meskipun bukan pertandingan derby satu kota, rivalitas antara Manchester United dan Liverpool dalam tajuk North West Derby sudah menjadi bagian tak terpisahkan selama bertahun-tahun. Ketika Manchester United berada di puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, para pendukung United sering mengolok-ngolok Liverpool yang belum berhasil meraih gelar Premier League. Namun, sejak kedatangan Jurgen Klopp, situasi berubah secara signifikan. Liverpool semakin percaya diri ketika berhadapan dengan Manchester United. Di era Klopp, rekor kemenangan The Reds melawan The Red Devils menjadi sangat mengesankan. Dari 18 pertemuan sejak Oktober 2016, Liverpool meraih 7 kemenangan dan hanya mengalami 3 kekalahan. Klopp bahkan tak pernah mengalami kekalahan ketika menjamu Manchester United di Anfield. Lebih menariknya lagi, The Reds cenderung meraih kemenangan dengan skor besar ketika bertemu The Red Devils. Sure, only half away, goal! Salah's turned in one way, then the other. Gakpo! It's going to come to Salah! Memang yang lebih menyakitkan bagi publik Manchester United adalah melihat Liverpool akhirnya mengangkat trofi Premier League di musim 2019-2020 sejak 3 dekade silam. The Reds berhasil meraih gelar Liga Inggris ke-19, hanya tertinggal 1 gelar dari Manchester United. Kesuksesan ini bukanlah satu-satunya prestasi bagi Klopp. Di musim 2018-2019, Klopp juga membawa pulang gelar Liga Champions ke-6 untuk Liverpool, mengulangi kisah Miracle of Istanbul yang terjadi 14 tahun sebelumnya. Bahkan, kenangan serta kebahagiaan yang Liverpool rasakan di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp sulit dilupakan. Warisan yang ia tinggalkan di Anfield pun terasa berharga. Namun, di dunia sepak bola memang tak ada yang akan abadi. Publik Liverpool sekarang hanya bisa bangga memiliki pelatih sehebat Jurgen Klopp.